Rasulullah untuk umatnya, beliau berdoa untuk umatnya supaya umatnya tidak dibinasakan dengan kelaparan dan kehausan. Itu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Lagi Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya supaya tidak ditenggelamkan seperti umatnya Nabi siapa? Umat siapa yang ditenggelamkan? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah pun kabulkan. Adapun doa yang ketiga yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah berdoa untuk umatnya supaya tidak terjadi berpecah belahan atau fitnah di akhir zaman. Nah, inilah yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir zaman ini banyak sekali kita temukan istilah-istilah Islam sendiri banyak. Ada namanya Islam KTP dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu bentuk apa yang pernah doa Rasulullah SAW doakan dulu. Nah, di depan kita cat putih masjid itu Masjid Bilal bin Rabah. Kalau di belakang masih belum kelihatan. Nah, di samping kiri ada masjid cat putih. Ini adalah Masjid Bilal bin Rabah. Tukang muazzinnya Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung menuju ke Masjid Quba. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun di kota Madinah. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW setelah beliau hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah ini. Dan kelebihan yang kita dapatkan ketika kita berziarah ke Masjid Quba ini, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, artinya dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan hadas, dalam keadaan berwudu, kemudian mendatangi Masjid Quba, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti 1 kali umroh. Nah, pahalanya itu 1 kali umroh. Dengan kita mendatangi Masjid Quba dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan hadas, maka kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat di dalamnya, baik sholat sunnah tahiyatul masjid, sekarang sudah masuk waktu duha, baik sholat sunnah duha, maka orang tersebut mendapatkan pahala 1 kali umroh. Dan yang dihitung itu cuma 2 rakaat saja. Jadi kalau kita sholat nanti misalkan 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, tetap yang dihitung itu cuma sholat sunnah yang 2 rakaat saja. Jadi yang keempat, keenam itu dihitung sholat sunnah biasa. Pahala yang mendapatkan 1 kali umrah yaitu sholat sunnah yang 2 rakaat saja. Dulu awal Rasulullah SAW datang hijrah ke kota Madinah ini, beliau disambut langsung oleh penduduk Madinah, termasuk penduduk-penduduk yang berada di Quba. Makanya dulu sebelum Rasulullah ke tempatnya di Masjid Nabawi, beliau bersinggah di Masjid Quba, dan di situ Rasulullah membuat masjid yang pertama. Nah,
ceritanya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah ini, jadi banyak sekali penduduk Madinah itu Bapak Ibu yang sudah beriman atau meyakini dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal mereka itu belum ketemu sama sekali. Kenapa mereka itu tahu? Karena mereka itu membaca dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu dari kitab Injil, Zabur. Nah, dari situ mereka baca akan datang Nabi akhir zaman yang akan membawa perubahan besar. Nah, ketika penduduk Madinah mengetahui Rasulullah SAW akan berhijrah ke kota Madinah ini, penduduk Madinah sangat senang, sangat gembira. Sama halnya seperti kita yang di Indonesia, kalau sudah datang bulan Maulid, apa yang kita buat? Kalau di bulan Maulid biasanya kita buat jajan, kita buat makanan, kita ngadakan pengajian segala macam. Dan itu Bapak Ibu seperti itu dulu. Penduduk Madinah ini sangat senang ketika mendengar Rasulullah akan hijrah ke kota Madinah ini. Beliau itu penduduk Madinah itu berlomba-lomba membuat jajan, membuat snack, membuat makanan untuk menjamu Rasulullah SAW yang akan datang. Dan waktu Rasulullah SAW datang ke sini itu, beliau berdua dengan sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya waktu Abu Bakar dan Rasulullah SAW datang, penduduk Madinah itu kebingungan, mana Rasulullah, mana Abu Bakar, karena tidak pernah bertemu sama sekali. Akhirnya ketika Abu Bakar dan Rasulullah datang, melihat penduduk Madinah yang lagi kebingungan, akhirnya Abu Bakar itu mengangkat selendangnya untuk memayungi kepala Rasulullah SAW. Akhirnya penduduk Madinah tahu mana Rasulullah dan mana Abu Bakar. Disitulah Rasulullah disambut dengan syair yang biasa kita dengar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Bapak Ibu, sampai syairnya nanti kita lanjutkan karena alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Kuba. Masjid Kuba ya, sudah dulu ya. Ini nama Masjid Kuba. semuanya Dalam udah punya wudu, ya. Sampai kamu ke Masjid Kuba. Alhamdulillah semuanya sudah punya wudu. Nanti sampai di sini kakek di ini lagi ya. Lebih-lebih untuk sholat dulu ya, baru mau foto-foto keluar. Sudah dulu ya. Jadi sudah dulu.